organik dan non-organik itu gimana? Kalau segala kelas sampah yang dari luar boleh jadi sampah organik dan non-organik itu gimana? Kalau segala kelas sampah yang dari luar begini ya, cara ini gimana? Itu saya mau buang sampah di situ. Saya bingung, ini masukin ke apa aja? Sebenarnya makanan dan kuning. Biasanya orang-orang itu ada tiga warna, hijau, kuning dan merah. Hijau itu sampah organik. Sampah organik itu yang asalnya dari makhluk hidup. Contohnya kayak daun, ranting kayu, kulit pisang, warna organik ini yang warna hijau. Berarti itu yang mau dibawa tadi, masukin ke sini. Kalau kita bahan dasarnya dari kotor, sampah organik ini bisa dikubur kalau mau, dikompos. Kalau yang warna kuning itu sampah anorganik. Tapi ini dari benda yang tidak hidup. Kalau ada yang berkaca, sampah plastik, semua masuknya ke tempat sampah kuning. Nanti bisa didaur-ulang. Kalau sampah merah, itu buat bahan berbahaya atau racun. Makanya di tempat kamu, mulai sampah yang dari ini contohnya kayak botol baygon, botol asmifol, lantai bekas, sampai alat elektronik itu masuknya ke tempat sampah merah. Kalau menurut kamu gimana? Kalau dulu menurut kamu. Oke, ada lagi. Biar banyak nih kita tonton banyak-banyak. Halo adik-adik, perkenalkan aku Hanun dari tim KKN PPM Ardapura 2021. Di sini aku akan berbagi informasi mengenai pemilahan sampah. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu belum apa itu sampah? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Lalu, apa saja ya jenis-jenis sampah? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat video berikut ini. Secara umum, sampah bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah mudah membusuk. Nanti kalau masih warna, bisa Yang kedua, warna hijau ya. sulit membusuk. Warna kuning. Dan yang ketiga adalah sampah B3. Yang B3 warna merah. Sampah mudah membusuk. Sampah mudah membusuk adalah sampah yang memiliki sifat mudah membusuk secara cepat atau alami. Contohnya adalah dedaunan, sisa tanam, biji dan kulit buah, sisa sayuran, sisa makanan, dan lainnya. Sampah sulit membusuk. Sampah sulit membusuk adalah sampah yang memiliki sifat tidak mudah membusuk secara alami. Sampah ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membusuk, yaitu sekitar 2 minggu sampai 2000 tahun. Contohnya, botol plastik, tas kresek, buku bekas, pembungkus makanan, baju bekas, dan lainnya. Sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Sampah ini dapat menyebabkan penyakit, mengancam keselamatan, mencemari lingkungan, sehingga harus dipisahkan dengan jenis sampah lainnya. Contohnya, batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, jarum suntik bekas, dan lainnya. Teman-teman, mari kita berkenalan dengan seorang anak yang bernama Sani. Hai Sani. Halo. Setelah berolahraga, Sani beristirahat di sebuah taman dan makan di tamannya. Nah, setelah selesai makan, ayo kita buang sampahnya. Gimana ya tempat sampahnya? Bagus. Kamu sudah melakukan Sani? Apakah kamu bingung dengan sampahnya? Lalu, apa manfaatnya ya? Jutaan sampah membanjiri bumi kita setiap harinya loh. Nah, sekarang kita simak bersama yuk penjelasannya. Kita lihat video lagi ya. Sampah
tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sudah terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Dari video tadi, sampah yang bisa hancur disebut apa? Anorganik. Sampah yang tidak bisa hancur. Oke. Yang B3 tadi apa contohnya? Yang berbahaya. Hah? Batu. Baterai. Terus apa lagi? Iya. Nah sekarang kita masuk ke tugasnya, ke LKPD-nya. Apa saja yang harus kalian perhatikan? Itu tadi bagaimana cara memilah sampah dengan langkah berpikir yang sistematis. Nah, yang pertama, apa saja jenis-jenis sampah harus kalian ketahui? Bagaimana cara membedakan sampah organik dan organik? Apa tadi? Bisa membusuk bisa jadi kompos, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan jika sampah masih bisa digunakan atau didaur ulang? Itu harus kalian diskusikan. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Amati ciri khas dari setiap jenis sampah. Sampah organik. Sampah organik itu adalah sisa makanan, daun, yang bisa hancur apa? Yang bisa hancur adalah yang tidak bisa hancur itu ada annya ya. Yang tidak bisa hancur anorganik ya Dina. Kalau yang bisa hancur tadi organik apa saja contohnya? Yang bisa hancur? Daun. Terus apa lagi Kak? Sisa-sisa makanan yang bisa hancur misalnya potongan sayur ya kan, apa lagi?
langkah-langkah sistematis yang teratur. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ada langkah-langkahnya. Susun langkah-langkah logis seperti petunjuk ini. 1. Ambil sampah dari tempatnya. 2. Amati jenis dan bahan sampah. 3. Pisahkan yang organik, anorganik, yang berbahaya atau B3 tadi. Kemudian yang keempat, cuci dan keringkan jika ingin didaur ulang. Yang kelima, terakhir, buang sesuai jenis tempat sampahnya. Nah, sekarang ada LKPD-nya. LKPD-nya pun Ibu bacakan dulu cara kerjanya ya. Ada LKS, ada refleksi. Ya. Tugas kelompok. 1 dari mana Ibu buat? 1 sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, masing-masing kelompok Ibu bagikan dulu ya, biar bisa kalian lihat sendiri. Ini kelompok. Buat tulis di atasnya kelompok berapa aja. Kelompok 3. Tulis nama-nama kelompoknya. Ya. Ya, tunggu dengarkan dulu instruksi dari Ibu. LKS, coba lihat perhatikan. Di atas topiknya apa? Memilah sampah dengan berpikir komputasional. Iya, kelompok 3. Nah, lihat topiknya memilah sampah dengan berpikir komputasional. Namanya, nama itu orang-orangnya, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3, tambahin tanggal hari. Nah, tujuannya apa? Melalui kegiatan ini kamu akan memahami dan menerapkan cara berpikir komputasional. Udah tahu tadi apa? Apa cinta tadi? Cinta yang berpikir komputasional tadi apa cinta? Cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Ah iya, untuk menyelesaikan masalah. Nah, kasusnya kita ini kita pilih memilah sampah rumah tangga. Sudah, langkahnya yang kalian harus kerjakan ada. Nomor 1 apa? Coba siapa? Nomor 1 cinta. Mengerti jenis-jenis sampah yang bisa kamu temui di rumah. Oke, nomor 2 Arya. Lakukan Bukan dekomposisi tentang masalah memilah sampah menjadi bagian-bagian. Nomor 3 Andi. Identifikasi pola dari jenis sampah, misalnya organik, selalu waktu dan sebagainya. Nomor 4 Ayu. 5 buat algoritma. Buat algoritma atau urutan langkah memilah sampah atau gunakan Flowchart. Oke, yang terakhir presentasikan nanti hasil flowchart kalian itu atau alur logika ke depan. Ya, Ibu kerjakan di flowchartnya dikerjakan di kertas HPS yang kosong, ya kan? Kerjakan di kertas HPS yang kosong. Sudah itu, itu flowchartnya. Kemudian yang untuk refleksi, lihat udah nampak, udah lihat kertas refleksi ada berapa pertanyaan? 3. Yang pertama, ini refleksi untuk kegiatan kita ini. Kalian diskusikan, nanti hasilnya kumpulkan bersama LKS-nya ya. Yang pertama apa? 1. Apa bagian tersulit dalam memilah sampah menurutmu dan mengapa? Ya kan? Apa sih yang sulitnya dalam memilah sampah itu bagaimana? Apa yang sulit? Kemudian nomor 2, bagaimana berpikir komputasional membantumu menyelesaikan proyek ini? Ibu lagi apa yang kita berpikir komputasional? cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Artinya menyelesaikan masalah itu ada langkah-langkahnya Iqbal. Makanya diperhatikan. Ada langkah-langkahnya, tidak boleh sembarang begitu, harus ada langkah-langkahnya sistematis ya. Terus yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan di rumah terkait pemilahan sampah setelah belajar ini? Nah, nanti ketiga soal itu sebagai soal refleksi kamu diskusikan di kelompok kamu masing-masing, ditulis selesai. Tapi yang di
aja ya LKS ini ya. Nah, mulai kerjakan sekarang. Kalau mau warnai secantik mungkin yang kalian kumpul nanti ke depannya. Yang kalian tampilkan di depan. Warnai secantik mungkin, boleh. Oke. Namanya jangan lupa. Nanti kalau HPS kosongnya itu di situ kalian buat close-nya boleh ditempelkan ke lembar LKS nya. Di LKS aja buat namanya. Jangan di close-nya itu mengganggu. Kenapa? Hah? Ya dicek misalnya tidaknya dicek atau dibuat nanti tanda-tanda panahnya dicek. Ya, kerjakan. Masing-masing ada bagiannya. Misalnya menulis, ada yang mengecek. Iya. No. Duduk di bangku bukan di meja. Ya, di kertas kosong boleh. Kalau mau di sini nanti kan nggak muat. Jadi. Iya, itulah saja. Kalau itu apa? Dibuat tidak merah, berarti nanti selanjutnya tidaknya merah, ya kan? Tidak, kepala kita sini. Lanjutkan. Misalnya tadi sampah hijau, tongnya apa? Kalau yang organik sampahnya tongnya tadi apa? Kira-kira hijau bisa dibuat. Baru nanti kalau mau dibuat lagi anorganik, misalnya dibuat tong sampahnya warna biru. Dibuat ditambah-tambahin, misalnya di sini kan. Di sini tong hijau kan di sini digambar hijau, buat tongnya gambarnya hijau gitu. Misalnya di sini kuning, tong yang untuk anorganik, dibuat gambar tongnya hijau. Baru kemudian P3 tadi tongnya warna apa? Merah, dibuat gambarnya ya Arya, dibuat di situ di apa itu di project kalian. Nah, buat misalnya yang organik tadi sampah yang besar buat tong sampahnya tadi apa? Warna hijau, buat gambar tong sampahnya. Tong sampah bisa buat tong sampah warna hijau. Kalau yang P3 tadi yang berbahaya, tong sampahnya warna apa? Merah, buat gambar ya warna merah. Iya. Diskusikan dulu jawabannya apa. Dijawab kira-kira. Ini kalau kita kira yang ini kalau besar juga matangnya, yang lain juga berjualannya ini juga. Iya.
paling cantik, yang paling bagus nilai. Hah? Iya, iya, iya. Menurut kalian? Iya. Iya, itu dikerjakan. Nilai itu. Merah-merah. Perhatikanlah lagi. Saya tulisannya dicantik-cantikkan. Organik. Tadi apa? Yang mana? Ya. Ya, yang merah yang berbahaya. Semua kerja, jangan ada yang berhenti. Iya, diskusikan dulu, baru tanya kawannya kira-kira apa. Masuk sama. Arya kerjakan. Apa bagian tersulit dalam memilah sampah menurutmu? Misalnya kalau sudah bergabung yang basah sama yang busuk agak bau, ya kan? Kebauan. Nah, apa lagi yang menurut kalian? Ayo bisa. Atau mau dicampur semua? Jadi, kalau bagaimana? Bisa dikasih warna lain boleh. Kasih warnain biar cantik ya kan? Dina, tapi kan ini kan diwarnain. Bisa diwarnain secantik mana? Secantik mungkin. Iya, mana fotonya? Ini bisa ditambahin lagi biar cantik. Ini dikotain, dikasih warna. Iya, dijawab. Kan?
Kering-kering yang bisa ditekan. Ya, yang lain dibuat seperti tombol. Ya, dan tidaknya dibuat seperti tombol. Iya, itu dia. Iya, lah yang di sini. Yang di sini. Nah, nanti mulai hari ini kalau di rumah mulai pisah-pisahkan memang mana yang bisa hancur, mana yang tidak bisa hancur, mana yang bukan penyebab nyamuk, ya. Yang bisa hancur tadi apa sih? Oh, yang nggak bisa hancur? Kalau biasanya kalian berpikir daun-daun itu apa? Or, bungkus bungkus jajan yang nggak bisa hancur, yang anorganik juga nggak bisa hancur. Yang ketiga berbahaya, memang tidak susah. Oke, kira-kira 10 menit lagi dikumpul ya. Diskusinya, refleksi.
Diskusinya dijawab, diselesaikan. Refleksinya. Bacaannya.
Kita mulai dari kelompok 1. Maju coba. Udah diapain selanjutnya? Menandakan. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Nah, siapa yang membacakan hasil presentasi? Mari perhatikan, ini lagi perhatikan. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan langkah flow chart kami. Mulai. Flow chart dimulai dari satu titik. Apakah ada sampah? Jika tidak, maka selesai. Jika ya, lanjut ke langkah berikutnya. ya. 2. Cek kondisi. Pertanyaan 1. Apakah sampah ini bisa terurai alami? Jika ya, organik masuk ke tong sampah hijau. Jika tidak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cek bahan sampah. Pertanyaan 2. Apakah ini dari bahan plastik, kertas, kaca, atau logam? Jika iya, anorganik. Masuk tong sampah kuning. Jika tidak, lanjut ke berikutnya. Cek bahan sampah. Pertanyaan 3. Apakah ini termasuk P3 atau beracun, baterai atau elektronik? Jika ya, sampah P3 perlu penanganan khusus. Jika tidak, sampah lainnya campuran. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Ada yang mau ditanya dari kelompok 1? Bagus gak hasilnya? Ya, kita kasih good job. Kasih good job. Kita berbagi teori. Dia berbagi good job. Good job. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok berapa? Kelompok berapa ya? Nah, bukan. Iya, kelompok 2. Iya, bisa digambar semuanya, kita tempel ya. Tempel. Siapa yang baca? Yang kuat, kami dari Kami dari kelompok ini menampilkan hasil presentasi kami. presentasi. Presentasi kami atau nomor program 1. Mulai. Flowchart dimulai dari satu titik. Apakah ada sampah? Jika tidak, maka selesai. Jika ya, lanjut ke langkah berikutnya. 2. Definisi sampah. Pertanyaan 1. Apakah sampah ini bisa terurai alami? Jika ya, organik masuk ke tong sampah hijau. Jika tidak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cek bahan sampah. Pertanyaan 2. Apakah ini dari bahan plastik, kertas, kaca, logam? Jika ya, anorganik masuk ke tong sampah kuning atau biru. Jika tidak, lanjut ke berikutnya. Cek bahaya sampah. Pertanyaan 3. Apakah ini termasuk P3 atau beracun, baterai, elektronik? Jika ya, sampah P3 perlu penanganan khusus. Jika tidak, sampah lainnya atau campuran. Demikian presentasi kami Presentasi kami. dari kelompok 2. Ada yang mau ditanya dari kelompok 2? Bagus hasilnya ya, ini keranjang sampah yang mahal itu. Cantik, ya kan? Nah, kita kasih apa? Good job. Good job. Oke.